Assalamualaikum. Selamat pagi, teman bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki di hari Rabu tanggal 1 Maret. Udah tanggal 1 aja ya, nggak berasa ya. Dan hari ini kita bakalan bareng-bareng bikin bros yang insya Allah ya di bulan Ramadan besok itu bakal laris manis. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi punya banyak banget bahan-bahan seperti ini di rumah bisa mulai bikin nyetok bareng gitu ya untuk dijual pas nanti bulan Ramadan. Assalamualaikum Mbak Ruli, Mbak Farah, Mbak Rafida, Mbak Wiwi. Selamat bergabung ya pagi ini. Dan selamat juga buat teman-teman yang lagi Inakraf hari ini. Mudah-mudahan Inakrafnya berjalan lancar. Hari ini pembukaan ya, biasanya banyak banget kayak tamu-tamu undangan penting, pejabat, majalah, nge-review gitu. Mudah-mudahan lancar semua. Dan gak lupa pada pakai outfit yang ngehits ya, biar kalau di foto langsung kelihatan citra membana. Pagi Mbak Ting Ting. Nah teman-teman, hari ini kita bakalan bikin sesuatu yang relatif mudah ya. Bahan-bahannya juga hampir gampang banget ditemukan karena manik-maniknya ini lagi ngehits banget di pasaran. Waalaikumsalam Mbak Ira, Mbak Royati. Selamat pagi ya semuanya. Tadi juga ada Mbak Zeva Craft. Oh Mbak Lia ya, Mbak Novida juga. Selamat bergabung ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Nah untuk senarnya saya pakai ukuran 100 dan sarangan brosnya saya pakai ukuran 2,5 cm. Sebenarnya ya untuk bikin bros-bros dengan sarangan itu pakai yang 1,8 atau 2 cm itu udah cukup banget ya. Nggak usah nggak usah besar-besar gitu. Kenapa? Karena ini nanti dia kayak bertahan di sininya nih. Kalau dia semakin besar maka manik-manik yang di tengah itu akan perlu semakin lebar dan semakin banyak. Sementara, halo Banjarmasin, ulun jua ai sempat di Banjarmasin. Aduh sudah lupa ya. Tapi ulun kawae bapandir bahasa Banjar lah. dikit tapi gak banyak ya. Nah ini. Nah kalau teman-teman segmennya itu ke yang relatif lebih muda ya. Jadi yang usianya mungkin 15, 20 gitu ya. Pakai ukuran 2 cm itu udah cukup. Nggak usah yang 2,5 atau 3 cm. Tapi kalau teman-teman rencana mau jual di kantor untuk bu guru atau untuk teman-teman arisan ya, untuk segmen di umur 25 ke atas sampai 40 tahun ya, pakai sarangan yang besar. Kenapa? Karena kalau sarangannya kecil biasanya problemnya ada di saat masang ya. Jadi kita tuh agak kesulitan kalau masangnya dengan peniti yang kecil banget kita. Ya saya soalnya kelompok di atas 40 itu guys. Jadi bener-bener bisa memahami lah isi hatinya. Kalau udah bros penitinya kecil gitu ya, rasanya aduh mau pakai itu sungguh penuh perjuangan ya. Nah ini. Nah kalau teman-teman mau bikin bingkisan jelang lebaran, ini juga sebuah tips ya. Kalau misalnya hampersnya, hai guys, ditujukan ke market yang 25 tahun ke atas. Oh sudah mandi harum itu mama cium. 25 tahun ke atas, diperhatikan bahwa bisa dibanding sama barang-barang kebutuhan yang sifatnya misalnya kayak jilbab gitu ya. Oh iya nggak apa-apa, nanti dibetulin ya. Lagi rusak, bocor bannya. Nana minum susu dulu aja. Enggak. Sereal? Enggak. Terus ngapain dong? Mau coba tidur. Nana juga mau ini guys. Aduh. Nah udah.
Halo Mbak, aku udah buka warung bros hasil karyaku dipajang. Wah, mudah-mudahan laris Mama, ya Mbak Mumu. Mama, Mbak, suaranya Mama ngebut cium dan kecil. Nana. Oh, Nana sudah dong, Mama mau kerja sebentar ya. Cium Nana dulu. Oh, Angkat. harum banget. Coba. Ya oke. Nana putih. Oh iya, pasti udah sikat gigi ya. Nana sekarang rajin sikat gigi. Udah dong Nana. Mama lagi kerja, nanti lagi ya. Oke? Ya bos. Ya, hai Bas. Hai Tante Ita. Ya bos. Tadi. Iya, sudah. Nanti lagi kita ngobrolnya. Sorry guys, tadi ada iklan lewat. Nah, kalau misalnya hampers yang mau ditujukan untuk yang usianya lebih matang, coba dipadukan pakai jilbab gitu ya. Terus perlengkapan yang lebih dibutuhkan untuk ibu-ibu gitu. Kalau misalnya Bu Guru bisa dikasih kalung buat nemtek ya, misalnya karyawan, atau bisa juga kalung buat masker biar nggak lupa naro. Terus sekalian botol maskernya. Nah tapi kalau misalnya hampersnya ditujukan untuk yang usianya lebih muda, teman-teman bisa juga tambahkan kayak 1 bungkus coklat gitu ya. Atau bisa juga ditambahkan sama permen warna-warni, kue-kue kecil gitu di dalam paket berisi brosnya. Jadi kayak ada bros, ikat rambut kecil, bros-bros yang ditempel pakai lem tembak di clay gitu ya. Itu juga akan jadi hampers yang harganya relatif terjangkau, tapi isinya jadi macam-macam. Dan ini tuh bikin calon pembeli itu jadi tertarik. Wah kayaknya beli harga 75.000 dapatnya banyak ya gitu. Nah, otomatis bros yang ini akan jadi kayak daya tarik utama. Tapi ketika dikemas dengan barang-barang yang bernuansa lebaran, insya Allah jualannya akan makin lancar ya. Jadi emang jualan di jelang lebaran tuh harus ngetrik juga ya guys. Kayak gampang-gampang susah lah. Kelihatannya gampang tapi kok gak laku-laku. Kelihatannya susah, kok orderannya banyak. Jadi harus kita tahu benar siapa yang kita harapkan untuk membeli barang dagangan kita. Mama gak panas. Nah sekarang teman-teman potong senarnya 1 tarikan tangan ya, atau sekitar 1 meter. Kemudian masukkan manik-manik yang kecil, bisa mutiara sintetis ukuran 4 mm, atau bisa juga pakai kristal 4 mm. Gak usah Nana, Mama gak kepanasan kok. Ya itu padasan. Nana main sama Mbak Koma dulu aja loh. Ayo bantuin Mbak Koma itu loh. Mbak Koma, Nana bantuin ya. Nah terus kenapa kristal yang kecil yang perlu dimasukkan pertama kali? Karena ini akan menjaga bunga di bagian tengah itu kekunci dengan sempurna. Nah untuk bunga di bagian tengah, saran saya pilih yang lebar dan tidak tebel ya. Karena kalau tebel dia akan gampang uglak-aglik atau goyang-goyang. Tapi juga jangan yang terlalu datar. Karena apa? Karena kita butuh bagian dalam ini untuk nahan daun. Nah jadi setelah bunganya dipasang, daunnya akan diselobokkan. Waduh, dimasukkan ke bawahnya bunga supaya apa? Daunnya ketahan dan meski dia pakai senar aja tapi nggak goyang ya. Jadi penting banget untuk milih bunga bagian tengah, karena bunga bagian tengah ini akan menjadi jangkar, tambatan hati ya untuk semua manik-manik yang ada di sekitarnya guys. Ya cuma ini bunga yang saya pegang saat ini warnanya bening, lagi ngehits ya yang bening-bening gini. Tapi kalau dirangkai di sarangan hati-hati. Kalau dia terlalu bening biasanya lubang-lubang sarangannya itu akan kelihatan ya. Wah, ada Mbak Ade. Halo Mbak Ade, apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Mbak Dika, selamat bergabung. Mbak Devi juga ya. Wah, Mbak Wahyu ditunggu di rumah loh ya kehadirannya. Jadi Mbak Wahyu ini pelanggan koleksi Kiki yang sebenarnya rumahnya nggak deket ya, tapi kayak sering banget mampir ke toko kita ya. Nah ini jadi masukkan bunga saran saya yang berwarna di atas bunga yang bening. Tujuannya apa? Untuk menjaga
lubang-lubang sarangannya nggak kelihatan jelas banget kalau kita pasang manik-manik ya. Nah, nanti dia bentuknya akan seperti ini guys. Mbak, kalau misalnya pakai kawat bisa enggak? Bisa. Tapi problemanya kalau pakai kawat itu biasanya nggak bisa lentur ya jatuhnya kristal-kristalnya. Jadi ini emang kelihatannya kokoh ya, tapi dia kelihatan lentur, lebih flowy gitu cie. Ini juga lebih apa ya? Kalau dia pakai kawat memang sepintas kayak lebih kuat ya. Tapi kalau pakai kawat di bros desain ini, kawatnya justru lebih mudah patah. Nah, jadi hati-hati banget walaupun sama-sama bros. Ketika bahannya berbeda, sebaiknya kita perhatikan juga alat yang digunakan. Itu biasanya juga beda-beda. Hasil akhirnya akan nggak sama. Nah, kemudian ini kita masukkan di sarangan. Nah, buat teman-teman yang masih baru, sarangan yang dimasukkan itu yang bagian cembung ya. Jadi bukan yang bagian cekung. Justru harus di atas yang cembung. Kenapa kok kayak gitu? Karena nanti di bagian cembung ini akan tersembunyilah berbagai simpul-simpul ikatan-ikatan senar yang semrawut ya. Nah, ini diikat guys pakai tangan. Kalau teman-teman nggak bisa ngepasin ikatan, kadang ada ya yang kalau ngikat itu licin gitu ya, bisa juga dikasih stopper. Nah, tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai ikatan karena kayak bisa lebih ngatur gitu kekuatan ngikatnya itu seberapa. Nah, pertanyaan berikutnya, nah bener juga Mbak Ting Ting bilang ya, kalau dipakein kawat, payet-payet yang tipis ini biasanya gampang gripis atau patah-patah kecil ya, yang kalau diraba dia akan terasa tajam gitu permukaannya. Nah, ini terus diperhatikan lagi ukuran senar. Suka banget banyak yang nanya, Mbak, senar yang dipakai itu ukuran berapa ya? Saya saat ini pakai senar ukuran 100. Boleh nggak saya pakai yang lebih tipis dari 100? Boleh. Tapi kalau lebih tipis dari 100, biasanya ada kemungkinan ketika manik-maniknya berat, maka senarnya itu akan gampang molor atau lewer-lewer gitu guys ya. Aduh, lewer-lewer apa itu guys? Oke, anggaplah kita bikin kalung dan kalungnya tuh panjang kayak gini ya. Ini kalung baru koleksi Kiki. ini bocoran guys. Nah, ini kalau senarnya kecil dia akan gampang kayak melorot ya, atau gak kokoh gitu. Karena apa? Karena dia tipis, gak kuat menahan beban manik-manik yang terlalu berat. Tapi kalau manik-maniknya ketebelan itu juga ada problemanya. Problemanya apa? Ketika disimpul ya atau diikat, dia gak gampang nyokot. Waduh, nyokot. Susah tergabung gitu ya, atau gampang buka lagi. Karena apa? Karena talinya tuh ketebelan, sehingga untuk ngikat itu kita butuh tenaga yang lebih kuat saat narik supaya dia benar-benar rapat dan menggigit sehingga nggak gampang kebuka lagi. Jadi pilihan senar ini ada lebih dan kurangnya ya. Bener, nggak seret pada saat dipasang. Nah, nanti kalau teman-teman, Nana sudah masak guys, kayaknya Nana akan mundur terus. Iya, betul ya Mbak Ade ya. Aduh, gimana nih guys? Kosakata kearifan lokalnya semakin beragam. Nah, kalau pilih daun, saran saya pilih daun yang gak menceng-menceng ya, atau permukaannya rata. Tapi kalau pas adanya di rumah daun yang agak cembung gini, ya nggak apa-apa, bisa dipakai. Cuma problemanya adalah pasang di awal-awal ya. Jadi kenapa? Ketika bunganya itu masih banyak tempat buat diselip-selipin.
Nanti kalau misalnya bunganya ini sudah penuh daun, bunganya tuh seringkali miring kayak gini guys. Jadi yang terakhir dipasang itu akan sangat sulit nyelip. Nah, artinya kalau kalau daunnya pas nggak rata, pasang pertama. Nah, cara masangnya pun ada triknya ya. Makannya bos. Oh, Nona, terima kasih sekali. Mama jadi suka. Makannya bos satunya. Oh iya. Enak sekali donatnya ya. Wow, ini apa ini? Agak kecut ya. Ini bawang putih guys, untuk menghilangkan darah tinggi. Enak. Saya pesen kopi ya bos. Oke bos, sini. Iya, makasih. Nah, kalau ngikat daun, perhatikan ya, daun ini kalau diikat cuman satu kali dia pasti akan goyang. Mau senarnya tebel, mau senarnya tipis ya, itu akan goyang. Trik yang pertama, kita bisa masang di atasnya langsung dikasih manik-manik ya. Jadi kalau ini kan langsung daun, set gini ya. Nah, kalau memang mau langsung daun, pada saat masang daun, senarnya didobel, satu ikat dari kanan, satu ikat dari kiri. Nah, kalau masangnya masih pertama-pertama, ini lubangnya masih banyak banget yang kosong ya. Jadi gampang banget buat didobel-dobelin. Nah, kalau misalnya masang daun yang kita rasa aduh susah nih daunnya nih, gampang goyang nih, bentuk teksturnya nggak lurus nih, udah pasang di awal. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia diikat dari kanan dan kiri ya, cuman nggak kelihatan sih karena dia ada di bawahnya sini ya, terus bening pula. Nah, ini kalau digoyang dia nggak bergerak. Karena apa? Karena dia sudah ikat di kanan dan di kiri. Nah, kalau udah dipasang pada tahapan manik-manik yang susah-susah gini, kita langsung ikat lagi. Nah, itulah pentingnya kenapa posisi yang cekung itu yang ada di bawah. Karena kalau misalnya senar ikat-ikat ini ada di bagian yang cembung, maka pada saat ditutup sarangannya akan terlalu penuh ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Ini teman-teman boleh pakai bahan-bahan yang ada di rumah, dikira-kira yang mirip-mirip sama ini. Tapi paling enggak dari penjelasan saya tadi, teman-teman udah kebayang alasan-alasannya itu kenapa sih ini harus dipasang duluan, kenapa sih milih daunnya yang model ini gitu ya. Nah, mau daunnya model panjang atau model bulat itu boleh ya. Nah, kemudian kalau sudah masang, kita bisa ya masang daun ini sama, misalnya kebetulan punya daunnya nggak macam-macam, ya udah kita pakai aja daun yang sama 3 buah. Ini boleh. Nah sekali. Lezat ya Nana. Makasih. Iya, makasih Nanaku. Sama-sama bos ini. Iya. Oke, nah selanjutnya kita pilih aja yang mudah-mudah ya, daun-daun yang datar. Ini tipe daun yang datar. Nanti kalau teman-teman beli bisa sambil diperhatikan tekstur daun dari depan, dari belakang. Kok kamu kuat? Iya. Nana ada di balik kamera Mbak Diana. Jadi lagi sibuk masak ya. Masak-masakan. Nah, meskipun daunnya datar dan dia relatif nggak uglik-uglik ya, tapi tetap sebaiknya diikat 2 kali dari kanan ke kiri. Jadi kalau lubangnya masih lebar, teman-teman bisa. Ini sambal minyaknya. Oh iya, makasih. Kita ikat satu di kanan, satu di kiri. Nah, habis ini saya tunjukkan teknik masang daun yang alternatif kedua ya. Jadi kalau misalnya kita udah mau masang, itu udah tahu kalau lubangnya sangat sedikit dan nggak kelihatan. Nah, kita bisa pakai trik yang kedua, yaitu pada saat masang daun ya, ini dimasukkan lagi. Nah, pada saat masang daun masuk separuh ke sarangan ya Mbak berarti. Bener Mbak, jadi kalau saya masang ini, kalau dilihat dari belakang ya, ini daunnya sebenarnya selebar ini, tapi setengah bagian ada di dalam sarangan. Dan kalau dilihat dari atas ada di bawah bunganya ya.
Kenapa gitu? Jadi dia ketahan sama sarangan di bawah dan ketahan sama bunga yang ada di sisi atasnya. Nah selanjutnya, kalau misalnya kita nggak mau dobelin kanan ke kiri kayak tadi, trik yang nomor 2 adalah pasang daunnya dulu, lalu dilanjutkan dengan pasang manik-manik yang bulat atau besar. Misalnya saya pakai kristal donat 8 mm. Ini ya, diikuti dengan mutiara sintetis 4 mm sebagai ujungnya. Seperti ini ya. Nah, kemudian saya masukkan, lalu saya lipat senarnya, cuma dimasukkan ke kristal dan daun aja. Oke, kristal dan daun aja. Ya. Jadi dia nanti bentuknya kayak gini, kemudian senarnya ditaruh di dalam sarangan. Nah ini bisa jadi alternatif cara masang tanpa harus didobel. Karena apa? Karena kristal donat ini langsung neken ke tengah-tengah sarangannya, sehingga dia ketahan ya dalam posisi yang lebar. Kalau yang nahan senar kan tipis ya, cuman selebar senar itu. Tapi kalau dikasih kristal dulu, maka senarnya itu narik sekalian kristalnya, jadi dia akan lebih kokoh dan kuat. Nah nanti apapun bentuk daun yang teman-teman pakai, ini bisa dijadikan patokan cara-cara masang manik-maniknya. Nah ini kalau sudah diperhatikan pada step seperti ini ya, ini bunganya sudah mulai miring ke kiri atau ya miring ke salah satu sisi lah. Kenapa? Karena sudah kedorong sama manik-manik yang ada di samping-sampingnya sini, sehingga bunganya agak liut ya. Mbak, kalau dipakein kristal donat senarnya dimasukkan ke lubang yang sama enggak? Sebaiknya lubang yang sama Mbak Lis. Tapi kalau misalnya nggak ketemu lubang-lubang di dekat-dekatnya situ boleh ya. Jadi nggak harus persis sama gitu, nggak apa-apa. Dia tetap akan gigit atau ngikrat. Nah, selanjutnya kita pakai bulat. Ini saya pakai bulat ukuran 8 mili. Oh iya, ada lipstick mama. Nana minta dikasih itu aja sama papa, tisu ya, nanti hilang. Sama yang Iya. nah ini bos. Oh iya, aduh enak sekali makanannya Bu. Ini yang super baru bos. Oh iya. Sebentar ya bos. Oke, makasih. Nah, ini ya saya share lagi, ini bentuk bulat jadi bukan bentuk daun. Nah, kalau bentuk bulat ini saya biarkan terbang di atas sarangan, saya masih cukup pede. Karena apa? Karena secara tekstur dia kalau dipasang di menjuntai keluar nggak relatif nggak goyang. Nah, ini saya tunjukkan ya. Makanya yang bulat-bulat ini saya biasanya pasang paling akhir. Ini mutiaranya dikeluarkan dulu, baru senarnya dimasukkan ke dalam kristal 6 mili, 8 mili, lanjut dengan donat 18 mm ya. Lalu kita masukkan ke sarangan. Ini tidak di titik yang sama, tapi di titik tetangganya lah, dekat-dekat. Sambil diatur ya. Iya tante, Nana belum sekolah. Nana masih 3 tahun. Nah ini jadi gini. Ya, dia relatif cukup kokoh. Nah nanti di pinggir-pinggirnya yang ini bisa kita ikat. Atau kalau dirasa kayaknya masih cukup kuat ya, itu kita bisa lanjut pasang manik-manik dulu. Nanti diikatnya pas sudah terasa goyang atau perlu dikunci. Kenapa nggak diikat sering-sering? Karena kalau diikat sering-sering maka di bagian bawah
sarangannya itu akan semakin ruwet ya. Nah, saran saya untuk pilihan manik-manik sebaiknya teman-teman pilih warna-warna yang berani ya. Jadi kalau diperhatikan ini ada nuansa coklat sama pinknya, itu akan lebih hidup dibandingkan cuman pink doang kayak gini. Nah kalau misalnya pink doang kayak gini, biasanya saya kasih bambu yang warnanya gold biar dia kayak ada sesuatu yang lebih eye catching. Sebab kan bahan-bahan ini didominasi sama warna putih semua ya. Kemudian saya akan masukkan ini kristal jeruk ya, mutiara jeruk. Saya masukkan kristal donatnya 8 mm dan mutiara sintetis 4 mm. Nah, buat teman-teman nih yang tangannya basah atau suka berkeringat ya, kan ada ya. Ini biasanya kan kita kalau bikin itu pakai tisu banyak gitu ya, tisu supaya ngelap, atau bisa juga pakai serbet gitu. Nah ini ada tips juga, teman-teman bisa coba tangannya dikasih bedak gitu, supaya dikasih bedak itu supaya dia kayak lebih keset ya di tangannya. Jadi kalau misalnya bikin itu dia nggak cepet nggak licin. Mbak, senar 100 itu berapa milimeter, bisa nggak kalau pakai 0,35 mm? Bisa Mbak, itu saya juga pakai 0,35. Biasanya kalau beli yang senar pancing ikan laut itu tuh pilihannya 0,35 ya. Tapi kalau misalnya belinya roll-rollan di toko bahan kerajinan, biasanya mereka bilang 100, 80, 110 kayak gitu. Tapi kurang lebih ketebalannya mirip. Mbak Kiki ada paketannya nggak? Oke Mbak, nanti kita bantu ya bikin paketan untuk bahan-bahan yang ini. Oke, ini dia guys, ada 2. Bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, ini udah tipis banget nih di sininya. Kalau misalnya punya daun yang datar bisa diselipkan. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak punya daun yang datar, sebenarnya pakai daun ini juga bisa sih. Kalau misalnya dipaksa ya pakai daun ini di akhir-akhir, dia akan relatif gampang patah dan goyang-goyang. Di sini saya ada daun apa lagi ya? Oh iya, saya ternyata punya daun modelnya kayak gini ya. Ini bisa saya pasang dengan model terbalik. Tapi sebenarnya daun kayak gini jauh lebih mudah kalau dipasangnya di awal ya, ketika bunganya belum mepet ke sarangan. Mbak, kalau pasang mutiara besar itu senar selanjutnya dimasuk ke depannya atau sebelahnya? Soalnya saya kalau pasang kok jadinya suka berdiri ya. Nah suka berdiri itu karena di bagian atasnya nggak ada manik-maniknya lagi Mbak. Sementara kalau saya ini walaupun kelihatan nggak ada manik-maniknya ya, tapi bunga yang bening ini nahan permukaan mutiara sehingga dia nggak bisa maju ke depan ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah pilih jangkar atau bunga bagian tengahnya itu harus lebar dan bener banget. Kalau bunga yang di bagian tengah itu nggak lebar, untuk nahan manik-manik berikutnya itu relatif jadi susah. Jadi manik-maniknya gampang goyang, gampang geser gitu ya, karena yang nahan cuma dari arah bawah, tapi dari arah atas itu nggak ada penahannya. Ini saya masukin deh ya, nih 1. Kayaknya boleh juga. Nah ini saya mau masukkan bunganya. Nah ini juga untuk menjawab pertanyaan kemarin ada yang nanya, Mbak, masang bunga kayak gini tuh sebenarnya yang depannya mana sih gitu, yang cembung atau yang cekung? Bebas ya.
Kalau kita yang masang itu sebenarnya ya mau dipasang cekung, dipasang cembung, tinggal pintar-pintarnya aja kita ngomong. Oh iya, memang saya memberikan sentuhan cekung pada bunga ini. Oh iya, memang saya modifikasi tampak depan dan tampak belakang ya. Bebas sebenarnya ya. Tapi emang karena sebenarnya ini kan bunga anggrek ya. Jadi ini kayak 3 anggrek itu sebenarnya ngadepnya ke depan sini. Kalau misalnya ngadep depan nggak bisa ya ngadep belakang juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya targetnya apa sih? Targetnya adalah sarangan yang dipakai itu sudah ketutupan manik-manik semuanya, maka brosnya sudah layak dijual. Tapi kalau sarangannya masih kelihatan, artinya kita masih perlu nambahin beberapa model manik-manik lagi supaya dia jadi ketutupan. Nah, karena kita pilihnya sarangan yang besar, otomatis daun dan manik-manik dan bunga-bunga yang butuh dipasang di sini juga relatif jadi lebih banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan bikin kita jadi lebih kreatif milih-milih manik-manik buat ditempelkan. Nah, ini ya sebuah trik lagi. Kalau dirasa bunganya, daunnya ini masih goyang guys, nih dilihat goyang ya. Padahal udah kita dobelin. Karena apa? Karena bunganya udah mepet banget kan sama sarangan, sehingga dia nggak bisa total jepit seperti si daun yang pertama. Nih kalau teman-teman perhatikan ya, ketika daun yang bengkok atau nggak rata dipasangnya terakhir, maka dia akan goyang. Jadi urutan masang ini juga sangat berpengaruh di dalam menentukan daun yang kita buat itu, daun yang kita pasang di bros itu uglik-uglik atau enggak. Kalau misalnya masih goyang, mungkin kita salah waktu dalam penempatan daun, jadi kurang cepet ya. Harusnya dipasangnya pas awal-awal. Atau alternatif yang kedua, kita salah memilih batu. Jadi batu yang dipilih itu memang tidak rata sehingga kurang bisa nyelip kalau dipasang di dalam rangkaian. Nah, akhirnya setelah saya dobelin, ini saya pasang lagi pakai kristal donat ukuran 8 mm di atas permukaan batu, di atas permukaan daun supaya nahan agar daunnya nggak goyang ya. Mudah-mudahan masih ketemu nih lubangnya. Udah cukup berat guys kalau sudah terakhir. Ya, intinya masang daun bengkok di detik-detik terakhir ini semacam cari gara-gara ya. Aduh, gak ketemu guys. Bismillah. Oke lah. Alhamdulillah akhirnya ketemu lubangnya. Benar sekali Mbak Ruli. Detik-detik yang sulit, mencucui sasi dimulai. Nah ya, nih kristalnya dia nahan di daun yang bengkok. Pastikan mepet banget supaya dia ketahan. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita udah nggak punya daun gitu ya, tapi masih ada sisa bahan di sini. Saatnya bikin rangkaian kristal yang diuwer-uwer. Jadi rangkaian kristal diuwer-uwer tuh maksudnya apa nih? Kayak gini nih ya. Pasang aja kristal lurus, terus masukkan ke bawah rangkaian senar lagi. Caranya, senarnya naikkan ke atas sarangan, lalu kita rangkai kristal aneka warna sesuai selera ya. 1 boleh kita hitung, boleh juga dipasang semrawut alias senemunya kristal yang ada di dekat kita. Tapi kalau mau lebih estetik diatur ya posisi kristal-kristalnya, supaya dia lebih bagus.
Oke. Iya bener Mbak Ruli ya. Terlihat kayaknya sih gampang, tapi pas dipraktek lumayan. Kalau kita nggak menguasai alasan-alasan pada saat milih daun, ketika kita ganti model daun itu udah pusing banget guys. Jadi kalau udah ada yang kita suka lah ya, udah bikin aja model itu berkali-kali, nggak usah pakai digonta-ganti. Kalau ada daun yang kita cocok, mumpung daunnya masih ada stok, udah beli aja yang banyak, pakai daun itu terus menerus ya. Biar aja dibilang atau dikira orang sebagai trademark. Padahal sebenarnya karena kalau kita nyoba ganti daun yang baru, belum tentu hasilnya bisa sama kayak daun favorit ya. Nah ini dilipat, dimasukkan lagi di sini, maka dia udah langsung penuh ya. Nah ini bros ini warnanya putih dengan nuansa tumpahan minyak goreng. Jadi kayak ada pelangi-pelanginya gitu ya. Ya nih daunnya nih. Kalau beli kristal Swarovski istilahnya AB ya, ada pelanginya. Tapi kalau belinya di koleksi Kiki istilahnya daun yang ketumpahan minyak goreng. Karena kayak ada minyak-minyaknya gitu di permukaan. Aduh. Oke. Ya. Oh iya, ini sebuah trik juga. Kalau teman-teman masang kristal ini, usahakan jumlah kristal yang dipasang itu ganjil ya. Nah, kenapa kok perlu yang ganjil? Karena kalau ganjil ketika dilipat, maka bagian yang paling ada di atas itu adalah manik-maniknya. Tapi kalau misalnya dia nggak ganjil jumlah manik-maniknya, ketika dia dilipat itu biasanya manik-manik yang paling ada di atas itu talinya. Ya. Coba saya contohin ya biar kebayang guys. Ini saya udah pasang manik-maniknya ganjil ya. Ya ganjil. Ini kalau misalnya di shred, nah ya. Ini bagian atasnya adalah kristal yang ini ya. Tapi kalau misalnya dia genap, mungkin bagian atasnya adalah tali yang ini. Ini sudah saya pendekkan, kurangin maniknya satu. Nah jadi kalau bikin model oren ini pastikan dia jumlahnya ganjil. Kalau perlu posisi kanan dan kirinya disamakan. Nah kalau tadi masukkan manik-maniknya boleh di lubang yang beda-beda ya. Ketika kita masang kayak ginian, usahakan kembali di titik yang sama. Kenapa? Kalau dia dipasang di titik yang berbeda, maka bentuknya akan megar guys, alias jeber atau lebar banget. Tapi kalau dia dikembali ke titik yang sama, dia akan berbentuk kayak daun-daun gini ya. Jadi lebih cantik. Nah kalau dia misalnya, saya contoh ini ya, nanti teman-teman mungkin gak kebayang arti kata jeber dan begar. Oke, saya kasih tunjuk dulu. Benar banget Mbak Ruli ya. Jadi kalau jumlahnya genap, maka biasanya yang akan kelihatan itu justru bagian talinya. Tapi kalau kristalnya ganjil, dia yang kelihatan adalah bagian manik-maniknya. Ya, kalau teman-teman mau kebetulan manik-maniknya itu cuman sisa genap ya. Nah, saran saya jangan pakai metode yang tadi. Lebih baik pakai metode satu lingkaran aja. Jadi dikembalikan ke titik yang sama. Oke, ini saya masukkan dulu ya guys manik-maniknya. Gimana yang ada di rumah? Ada yang sudah ikut praktek juga?
Mbak, ini akan ada paket bahannya enggak? Nanti kita bantu buatin ya teman-teman ya. Sementara yang udah ada paket bahannya itu bros model Rusia yang ada di kelas minggu lalu. Itu sekarang ada lumayan banyak pilihan paket warnanya. Ada 6 lah ya. Harga paketnya 35.000 per buah. Tapi kalau beli 3 sekaligus, teman-teman cukup bayar 100.000 aja. Mbak, masuk ke kristal nggak perlu 2 kali ya? Nah, kalau saya biasanya cuma sekali gini aja Mbak Ting Ting. Jadi nggak 2 kali. Nah, ini kan kalau teori yang tadi itu ada di 1 titik yang sama ya. Gimana kalau dia dirangkai di 2 titik yang berbeda? Misalnya 1 di atas, 1 di bawah. Ini kalau teman-teman lihat hasilnya dia akan teret. Nah ini guys, dia akan melengkung sangat lebar. Ini dia sehingga kayak agak-agak kurang estetik gitu ya. Nah lebih baik ini dihindari. Kita arahkan dia ke jalan yang benar dengan cara Bismillah. Ini diambil, baru kita masukkan di bawahnya sini. Jadi di dekat-dekat manik-maniknya. Nah Mbak Ting Ting, terima kasih. Kiki sudah 946 loh, ya ampun. Bros ini ya harga jualnya 35 sampai 40.000 aja, tapi bikinnya 1 jam juga. Sungguh menguji kesabaran loh guys. Mendingan bikin bros yang harganya 75.000 ya. Sama bikinnya sama. Tapi ini kayaknya agak nggak cocok ya. Saya nggak terlalu suka dipasang di sini, jadi saya nggak mau saya lepas aja. Nah, kalau misalnya beli di koleksi Kiki, bahan bakunya berapa? Nanti bahan bakunya harga 100.000 dapat 5 paket sudah sama senar dan kawat-kawatnya ya. Sudah sama senar dan manik-maniknya kok sama kawatnya. Nah, ini bisa juga dikasih di sini. Sudah dibersih, Oma. Pinter banget. Nana bersihin sendiri. Iya. Pinternya. Sini ikut Nana mah. Sebentar lah, Mama masih kerja nih. Gak apa-apa kok. Nah terus, nanti kasihan teman-temannya Mama lah nungguin. Tungguin ya, bentar ya. Oke? Sabar ya, Nah. Ini di bagian sini masih ada yang kosong ya. Saya kasih kristal lagi. Biar dia nggak terlalu kelihatan. Kelihatan apa, Ma? Kelihatan dari atas, jelek kalau kelihatan. Kelihatan. Ini loh Rojo. Apa itu? Hati-hati nak, nanti jatuh loh. Kenapa tangan Nana, Ma? Iya ta. Nah, terus ini tetap ya dimasukkan kembali ke bawahnya. Ya. Sini Ya modelnya kayak gini-gini set. Itu Mama kok. Mama kok. Iya dong, Mama dong. Masa bukan Mama? Ini Mama. Iya. Nah, jangan digitu-gituin. Itu Mama. Keluarga. Sini Oma ikut Nana. Nah, ini kalau sudah selesai Mama nanti sini. tinggal di Mama sini ikut aku. ya sisa Mama senarnya. sini ikut Nana. Si Nana Sebentar, ajak jalan-jalan loh. Iya. Mau nggak jalan-jalan? Ayo. Ayo Ma. Iya sebentar. Nana gak sabar. Sabar dong. Nana gak sabar Ma. Nah, kemudian ini tinggal kita tutup ya bagian depan dan belakang sarangan brosnya. Wait, Mama bikin apa nih? Bikin bros dong. Bikin bros. Nana mau pakai
Enggak. Nah, nanti dijepit sama tang pojok-pojoknya ya. Awas ya, Ma. Nah, biar Bisa dia sakit gampang tuh. dipakai. Wow, cantik, Ma. Kasih Nana. Mama, ini cantik juga. Oh iya? Nana mau di sini? Mau Enggak. lihat Enggak. Mama pakai. Enggak mau yang Mama di kamarnya bersih loh. Iya, sebentar. Kamar Mama bersih sekali sih. Sini loh ikut Mama. Iya. Teret, dia sudah selesai guys. Sini lah. Ikut Mama. Sini. Iya, Nana di sini dulu. Mau nggak? Nanti teman-teman Mama lihat. Nah, ini kita pasang ya. Ayo, Nah, jangan lupa nanti teman-teman kasih tutorial ke orang-orang supaya tahu gimana cara pakai bosnya ya. Mama. Kalau misalnya usia penggunanya atau orang yang beli lebih muda, nggak apa-apa pakai sarangan yang kecil ya. Tapi kalau teman-teman usia pelanggannya itu relatif lebih dewasa, 25 ke atas ya, pilih yang sarangannya 2,5 atau 3 cm. Kecil aja gini ya, nanti teman-teman bisa bikin sekalian sama konektornya atau di set sama peniti dagunya gitu ya, baru dijual satu set sekalian sama jilbab. Nah, ini bakalan cocok banget untuk dijual menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kayak hampers hari raya gitu ya. Ya dikirimnya harus Ramadan ya. Kalau dikirimnya pas hari raya nanti kurirnya udah libur. Dan kalau misalnya suka yang cetar bisa bikin yang besar kayak gini. Ini sambungan dari 2 buah buah. Tapi kalau mau yang buat sehari-hari kepake terus, rasa-rasanya yang ukuran di sarangan 2,5 cm ini sudah cukup ya. Oke teman-teman, gitu dulu untuk ketemuan hari ini. Buat yang tadi bergabungnya terlambat, tenang, nanti kita akan puter siaran ulangnya di YouTube channel Koleksi Kiki. Terima kasih sekali buat mbak-mbak yang sudah gabung hari ini, terkhusus untuk Mbak Ruli yang jadi narator. Yang cantik. Oh, yang cantik, Masya Allah. Yang sudah mengartikan subtitle yang ajaib ya. Mbak Ting Ting yang setia banget nonton, Mbak Ida yang komennya selalu membuat kita semua ketawa ya. Terima kasih banget.